Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pembahasan kali ini adalah metode penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian metode penelitian kuantitatif. Menurut Punch, penelitian kuantitatif yaitu penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numerik. Kemudian pembahasan kedua adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Pada pembahasan kali ini, kami menyebutkan 4 karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif dalam menyorot masalah, lebih ke masalah khusus yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Yang kedua, hadir untuk menjawab permasalahan khusus yang diangkat penulis dengan cara penelitian. Yang ketiga, penelitian ini tidak berorientasi pada hasil. Yang keempat, peneliti sebagai instrumen dasar dalam pengumpulan data. Lalu, apa sih tujuan penelitian ini? Penelitian kuantitatif memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Untuk melakukan pengukuran. 2. Membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Dan yang ketiga, membantu dalam menentukan desain penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat beberapa jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, metode komparatif, yang kedua, metode deskriptif, dan yang ketiga, metode kolerasi. Setelah kita mengetahui pengertian, karakteristik, tujuan, dan juga jenis-jenis metode penelitian ini, mari kita mengetahui langkah-langkah metode penelitian kuantitatif. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Peneliti merumuskan masalah yang akan dicarikan jawabannya melalui penelitian. Masalah dituliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, sehingga dalam bahasa Inggris rumusan masalah disebutkan sebagai research question atau pertanyaan penelitian. Penentuan masalah penelitian menuntut kepekaan dari seseorang peneliti, karena rumusan masalah merupakan titik awal dari suatu penelitian. Menurut Sujarweni 2015. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur atau kajian pustaka merupakan kegiatan untuk menghubungkan masalah penelitian dengan teori-teori yang relevan. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur berupa buku teks atau artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal dan proceeding dalam rangka membangun konsep teori sebagai dasar berpijaknya suatu penelitian. Yang ketiga, pengembangan kerangka pikir penelitian. Konsep teori hasil studi literatur menghasilkan kerangka pikir penelitian, yaitu asumsi-asumsi yang dinyatakan dalam bentuk diagram alur penelitian. Kerangka pikir penelitian menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu antara variabel independen dan variabel dependen, termasuk hubungan antara variabel independen dan dependen yang juga melibatkan variabel moderator, intervening, maupun kontrol. Kerangka pikir penelitian merupakan dasar penyusunan hipotesis dan paradigma penelitian. Yang keempat, operasionalisasi variabel penelitian. Variabel-variabel yang akan diteliti didefinisikan dan ditetapkan cara mengukurnya dengan satuan-satuan tertentu. Melalui pendefinisian, variabel-variabel yang bersifat abstrak menjadi lebih operasional dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengukuran. Yang kelima, perumusan hipotesis. Menurut Dwi Astuti tahun 2019, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah atau pertanyaan penelitian. Hipotesis dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisis data. Hipotesis penelitian terdiri dari hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif H1 atau HA, yang merupakan lawan dari hipotesis nol. Pengujian hipotesis akan menunjukkan apakah peneliti harus menerima hipotesis nol atau menolak hipotesis nol, menerima hipotesis alternatif.
Yang keenam, pengembangan desain penelitian. Yang ketujuh, penentuan populasi sampel dan teknik sampling. Populasi adalah sekumpulan subjek atau objek yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil menurut prosedur teknik sampling tertentu, sehingga mampu merepresentasikan karakteristik populasinya. Pengambilan sampel dilakukan manakala ukuran populasi cukup besar dan tidak memungkinkan peneliti untuk mengamatinya secara keseluruhan karena keterbatasan biaya, tenaga, waktu, dan peralatan. Yang kedelapan, pembuatan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan sarana untuk memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel dari subjek atau responden penelitian. Untuk itu, instrumen harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dijawab oleh responden yang akan mengisinya. Pada kuesioner yang berbentuk skala sikap, perlu dilakukan uji validitas dana, reliabilitas instrumen. Yang kesembilan, pengumpulan dan kuantifikasi data. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik berupa survei, wawancara, observasi, pengisian kuesioner atau angket, atau studi dokumenter. Untuk memudahkan analisis data, maka data-data kuantitatif atau data-data yang tidak berbentuk numerik yang akan dianalisis secara kuantitatif harus ditransformasi ke dalam bentuk angka melalui proses kuantifikasi data. Yang ke-10, analisis data. Menurut Martono, tahun 2014, pada penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah data selesai dikumpulkan. Analisis data merupakan proses mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data diperoleh agar data memiliki makna dan dapat dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan jawaban akhir terhadap permasalahan penelitian. Pada penelitian kuantitatif explanatory, terdapat kesimpulan statistik yang merupakan jawaban terhadap hipotesis penelitian yang diajukan peneliti. Kesimpulan statistik merupakan pernyataan apakah peneliti menolak atau menerima hipotesis nol. Dalam metode penelitian, tentu terdapat kelebihan serta kelemahannya. Pada pembahasan terakhir ini, kami akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan metode penelitian kuantitatif. Pertama, kelebihan menggunakan metode ini: 1. Bisa digunakan untuk meramal atau menduga. 2. Hasil analisis bisa didapatkan dengan akurat. 3. Bisa dipakai untuk menghitung interaksi hubungan dua atau lebih variabel. Dan yang terakhir, bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks dalam sebuah model. Kelemahan menggunakan metode kuantitatif. 1. Berdasarkan pada asumsi. Asumsi yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akan mengakibatkan penyesatan informasi. Kedua, data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data dengan populasi dan sampel yang sama. Apabila jumlah sampel sedikit sekitar 30, maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Sekian penjelasan metode kuantitatif dari kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.